Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Seorang perempuan tewas di dalam gudang bekas pabrik keripik pisang di Desa Lematang, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, Sabtu siang. Jenazah ditemukan warga di bawah tangga naik menuju lantai 2 gudang ini. Jenazah pertama kali ditemukan oleh warga sekitar gudang yang mencurigai bau menyengat. Setelah dicari sumbernya, rupanya bau itu berasal dari mayat perempuan dalam gudang. Identitas jenazah belum terungkap. Identitas dan penyebab kematian perempuan itu masih dalam penyelidikan polisi. Apakah perempuan itu seorang tunawisma atau korban pembunuhan? Jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Raja Basa Bandar Lampung untuk diautopsi. Mayat tersebut dipastikan itu wanita, cuman umur belum bisa ditentukan. Akhirnya anggota Koramil, anggota Polsek, dan Puskesmas membawa mayat tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara. Setelah sampai di Rumah Sakit Bayangkara akan dilakukan otopsi. Kita lagi nunggu untuk kejelasannya ada tidak kejahatannya. Berdasarkan olah TKP, tewasnya perempuan itu diduga lebih dari 3 hari sebelum akhirnya jenazahnya ditemukan warga. Dari lokasi kejadian, polisi menyita barang bukti berupa peralatan memasak. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Tatapan kosong mata UY terpancar saat digelandang polisi ke Mapolres Lampung Barat Minggu siang. Nasi sudah jadi bubur, penyesalannya tak berguna lagi, dan kini ia terlanjur ditangkap polisi. Ada istri ngapain? UY ditangkap karena mencabuli putri tirinya yang masih berusia 3 tahun. Ia ditangkap setelah dilaporkan ke polisi oleh istri sekaligus ibu kandung korban. Diam aja dia. Dalam pemeriksaan polisi, UY mengakui seluruh perbuatannya. Ia berdalih pencabulan itu berawal dari sifat manja putrinya yang akrab dengannya. Saat suasana sepi karena istrinya sedang bekerja di kebun, ia khilaf dan mencabuli putrinya. Kalau untuk motifnya sendiri, karena pelaku ini kita tanyakan itu, kenapa dia melakukan seperti itu? Karena dia selama ini merasa dekat. Karena dekatnya itu timbul rasa suka dan adanya nafsu terhadap anaknya itu. Untuk pasal yang kita persangkakan itu pasal 81 junto pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Pencabulan terhadap bocah perempuan 3 tahun oleh bapak tirinya itu terungkap setelah terpergok oleh ibu korban. Polisi menyita barang bukti berupa pakaian korban dan hasil visum dari rumah sakit. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Banyak cara atau modus pencuri melancarkan kejahatannya yang harus terus diwaspadai. Terbaru, seorang pencuri menggasak motor pemilik indekos di Jalan Gelatik, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Pencurian motor itu terjadi pada Sabtu siang. Pelaku datang ke lokasi seorang diri berjalan kaki. Ia menyamar sebagai calon penyewa indekos. Sesampainya di lokasi, pelaku meminjam motor pemilik indekos berpura-pura akan membeli makanan ringan. Pelaku pergi bersama cucu pemilik indekos yang akan membeli air galon. Saat keluar indekos, pelaku menurunkan cucu pemilik indekos dan langsung kabur. Pencurian diketahui korban saat cucunya pulang berjalan kaki sembari menangis karena motornya dibawa kabur pelaku. Kok tahu-tahu dia bawa motor, kayaknya pantas buru-buru dia itu. Kok kata saya kok buru-buru ini? Lama lagi emang cucu saya diajak memang sampai situ diajaknya. Rupanya saya baru keluar, saya hati udah gak enak, kayaknya udah baru saya nyadar itu, tadinya gak nyadar, baru saya keluar sini, cucu saya udah kesini. Terus saya tangis-tangis, cucu saya kemana? Pergi sana. Ya kalau tahu gitu mas saya jeritin lagi ya itu. Pencurian motor dilaporkan korban ke Polsek Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Korban memberikan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali pelaku. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Mantau doi. Tahu dia ada kamera tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Korek Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Korek Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email korekcilik2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai awal Maret mendatang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung akan menggelar operasi pasar murah. Ini untuk mengatasi kenaikan harga bahan pokok menjelang bulan Ramadan hingga Idul Fitri mendatang. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung telah menyiapkan dana sebesar hampir 100 juta rupiah untuk menggelar operasi pasar. Dana yang disiapkan akan ditambah jika terjadi kenaikan harga bahan pokok yang drastis. Operasi pasar murah akan melibatkan Bulog Lampung. Kebutuhan pokok yang dijual diantaranya beras, minyak goreng, tepung terigu, telur. Hari ini awal Maret lah gitu ya. Awal Maret itu kita udah mulai mantau seminggu sekali operasi pasar. Jadi ya harus kita mulai gitu. Untuk antisipasi jadi jangan sampai naik ya Bu? Iya. Jadi anggarannya juga sudah kita siapkan, anggaran untuk subsidinya. Nah kalau misalnya anggaran untuk subsidi itu kurang, nah itu kan pemerintah pusat sudah menegaskan bisa menggunakan dana belanja tidak terduga. Ya. Lokasi operasi pasar murah masih dalam pembahasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung. Namun pada tahap pertama, operasi pasar digelar di Bandar Lampung dan yang lainnya digelar di Kabupaten. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.